Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, KTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, KTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, KTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, KTNC psikosomatis dengan topik teruslah bersemangat berikhtiar agar asam lambung KTNC psikosomatis cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah teruslah bersemangat berikhtiar ya, agar asam lambung KTNC psikosomatis dapat cepat membaik ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung KTNC psikosomatik yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat karena penderitaan asam lambung KTNC psikosomatis ada kalanya sering ya memakan durasi waktu yang cukup panjang ya, artinya agak lama nggak sembuh-sembuh. Nah, untuk itu maka tidak bosan-bosannya ya saya memberikan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita menjadi cepat membaiklah. Dan saya sangat senang ketika mendengar teman-teman sudah semakin membaik ya, semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia, dan akhirnya menjadi sembuh total, normal kembali seperti sedia kala ya. Bisa beraktivitas apa saja, bisa produktif, bisa kreatif, bisa inovatif ya. Akhirnya juga kita menjadi semakin baik ya dalam arti lebih luasnya. Nah, untuk itu langsung saja ya kepada topik kita, yaitu tentang teruslah bersemangat berikhtiar ya, dalam kita berusaha untuk menyembuhkan gangguan asam lambung KTNC psikosomatis. Baik teman-teman ya, ini kebetulan saya sedang ada di Jakarta teman-teman ya. Nah, ini ada waktu sebentar, jadi saya sharingkan kepada teman-teman. Ini masih di tempat saya menginap ya, di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Nah, ini sambil ini ya, kita lihat-lihat sekitar dulu, kita sambil sharing ya. Ini suasananya agak panas teman-teman ya. Iya, kita sambil jalan nggak apa-apa. Ini posisinya di atas ya, ini di lantai 9 sehingga penampakannya lebih cerah ya, lebih cerah. Cuma ini waktunya sudah agak siang, jadi sudah agak panas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Baik teman-teman ya, jadi sebenarnya di dalam kita berikhtiar mencapai kesembuhan ya, untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung KTNC psikosomatis, itu memang selain kita juga mengalami gangguan ini sifatnya adalah multifaktor ya, maka di dalam kita berikhtiar itu juga sebenarnya sama ya, yaitu kita ini multi juga ya jalan-jalannya. Dengan seperti itu nanti kita akan menjadi cepat membaik teman-teman ya. Maka ketika gangguan itu juga disebabkan kadang ada dua hal ya, contohnya adalah ada faktor fisik dan faktor psikis yang kita alami, maka di dalam penyembuhannya pun sebenarnya kalau kita
bagi secara garis besar juga ada dua hal ya, yaitu baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Nah, itu yang perlu kita tempuh semuanya ya, agar kita menjadi holistik ya, karena banyak juga yang sering secara fisik kita kadang sudah membaik ya, tetapi secara psikis kadang kita masih merasakan yang kecemasan lah, yang ketakutan, yang was-was, yang tidak percaya diri dan lain sebagainya. Nah, itu buktinya kalau secara psikisnya belum membaik. Nah, untuk itu maka solusinya juga dua-duanya teman-teman ya, dua-duanya, yaitu baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, untuk yang pertama saya bahas dulu tentang bagaimana caranya kita untuk berikhtiar secara fisiknya ya. Jadi fisik perbaiki dulu ya ini tuh. Nah, untuk memperbaiki fisik ya, itu memang beberapa hal ya. Yang pertama bisa kita untuk istilahnya meminum obat ya. Contohnya obat-obat yang kita dapatkan dari dokter ya. Karena kalau dari dokter itu otomatis karena ahlinya, sehingga jauh menjadi lebih aman ya. Dan kalau memang itu cocok ya sudah, akhirnya secara fisik menjadi membaik ya, itu yang obat contohnya ya. Tetapi selain obat juga kadang ada semacam tidak hanya dari dokter ya, mungkin juga dari semacam paranormal atau mungkin orang pintar yang kadang juga memberikan resep-resep juga ya, yang sifatnya seperti herbal alami ya. Nah, itu juga boleh juga kalau memang faktanya setelah kita makan menjadi membaik ya. Tetapi kalau memang hasilnya itu kurang membaik ya, sebaiknya kita harus cari alternatif yang lain. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu jadi sudah ada dua hal ya. Yang pertama katakanlah dengan obat ya, tentunya yang dari dokter ya, itu rekomendasi saya. Kemudian yang kedua, kita bisa istilahnya minum herbal ya. Nah, herbal kalau yang pernah saya ini selalu saya konsumsi itu herbal yang alami ya. Herbal yang alami itu yang sifatnya seperti makanan-makanan harian kita sendiri lah, makanan harian kita sendiri ya. Contohnya saya rajin minum air kunyit ya, ini makan bubur pati irut, kemudian bisa buahnya itu pisang kepok, kemudian cemilannya dengan rebusan-rebusan seperti labu kuning ya, talas dan seterusnya. Nah, itu juga sudah saya sampaikan di konten-konten saya yang lalu khusus mengenai makanan harian yang bermanfaat ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu juga biasanya akan membantu secara fisik ya, kita menjadi lebih cepat membaik. Atau mungkin ketika kita mengalami semacam ada peradangan atau mungkin apa ya, ya mungkin iritasi di seputar lambung ya, apalagi yang telah di contohnya endoskopi atau USG itu memang betul-betul ada luka. Nah, itu cocok sekali misalkan kita rajin minum air kunyit ya, karena kunyit itu zat yang warnanya kuning ya, itu yang kurkumin, itu memang mengatasi seperti peradangan, menyembuhkan luka ya, inflamasi, itu seperti itu ya, sehingga kita harus rajin juga. Nah, dengan rajin seperti itu, kalau memang itu disebabkan hanya faktor fisik, itu biasanya akan cepat membaik teman-teman ya. Biasanya ketika perut kita masih sering merasa perih, sembelit ya, apalagi setelah kita makan mungkin makanan yang asam, nah itu biasanya itu karena memang ada semacam iritasi atau luka. Nah, ketika seperti itu biasanya ya itu dengan kita rajin minum air kunyit saja itu bisa sembuh sebenarnya. Itu seperti itu dari hal-hal yang bersifat fisik seperti itu ya. Nah, kemudian selain itu juga yang bersifat fisik itu tentunya juga ada semacam terapi-terapi ya, terapi-terapi yang lain, contohnya dengan kita rajin olah nafas ya, dengan kita rajin olahraga ya, contohnya jalan kaki ya. Nah, itu
juga banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Nah itu untuk memperbaiki fisik agar fisik kita itu menjadi kuat kembali, karena kita sering ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, ketensiatis psikosomatik ya, itu kadang jalan saja sempoyongan ya, ngomong sebentar saja itu rasanya juga sudah capek ya. Pokoknya sepertinya kita itu ini ya, badan terasa lemes, nggak energik lah, seperti itu ya. Nah untuk itu maka fisik harus dilatih. Contohnya itu dengan olah nafas ya, dengan olahraga itu akan bagus sekali, akan menjadi cepat membaik ya. Dan itu ya lakukan saja kalau memang kita ini ya kita rajin melakukan, itu pasti hasilnya akan membaik ya. Termasuk contohnya ini ya, ini saya sengaja ini jalan-jalan di lantai atas ya, ini dekat kolam renang. Ini posisinya nggak panas, ini juga saya manfaatkan untuk seperti olahraga, karena kemarin 2 hari ya saya itu nggak melakukan olahraga, nggak ada gerak lah. Ini biar agak panas nggak masalah ya. Ini memang sengaja supaya tubuh kita itu menjadi semakin energik ya, itu seperti itu. Nah, jadi banyak hal ya teman-teman. Itu contohnya untuk yang bersifat fisik, agar fisik membaik. Jadi intinya tadi ada beberapa hal ya, bisa dengan minum obat, bisa dengan kita rajin mengkonsumsi herbal, katakanlah herbal ini apa harian lah, harian yang alami ya, yang karena itu merupakan makanan kita sehari-hari, itu bisa. Kemudian bisa juga kita dengan seperti rajin olahraga, contohnya jalan kaki ya. Nah itu juga akan membuat fisik kita menjadi semakin cepat membaik ya. Kemudian juga bisa kita dengan olahraga contohnya ya teman-teman. Nah olahraga itu juga akan menjadi cepat membaik. Nah itu lakukan saja. Itu beberapa hal yang istilahnya sifatnya adalah untuk memperbaiki fisik ya. Maka ini namanya ikhtiar fisik. Nah kemudian yang kedua yaitu ikhtiar secara psikisnya ya. Secara psikisnya itu secara mental tentunya ya. Secara mental ini memang banyak hal juga yang harus kita lakukan ya. Contohnya yang pertama ketika kita ini apa konsultasi ke psikiater, ke psikolog ya, semuanya itu adalah sifatnya untuk memperbaiki mental kita, yang kadang kita memiliki permasalahan-permasalahan ya yang hubungannya dengan ini membuat kita menjadi mengalami gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Nah itu permasalahannya itu biasanya banyak hal ya, entah itu hal yang bersifat katakanlah berhubungan dengan harta, entah itu hal yang berhubungan dengan tahta, entah itu hal yang berhubungan dengan cinta, maupun hal yang berhubungan dengan sensasi itu sendiri ya. Jadi ada 4 hal itu poinnya. Nah itu yang harus kita rilis ya. Nah itu bisa ya, misalkan kita dengan bantuan katakanlah psikiater atau psikolog, itu sifatnya istilahnya membantu memberikan solusi ya, hubungannya untuk memperbaiki psikis kita. Nah selain itu juga bisa juga kita misalkan ini rajin melakukan hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri ya, lakukan sendiri juga bisa, atau mungkin dengan pendamping profesional itu juga bisa ya. Jadi karena di dalam ini hipnoterapi sebenarnya kita itu banyak afirmasi lah. Kalau kita banyak afirmasi akhirnya kita akan menjadi membaik secara psikisnya. Nah itu juga penting sekali ya. Itu silahkan lakukan saja ya. Yang penting kita rajin, continue, itu insya Allah nanti akan cepat ada perubahan. Jadi intinya rajin melakukan afirmasi positif lah, itu seperti itu. Nah kemudian selain itu kadang kita juga secara psikis agar menjadi cepat membaik itu bisa istilahnya kita mendapatkan pencerahan ya. Pencerahan ini bisa dari katakanlah orang-orang profesional ya, yang
yang memiliki kapasitas dan kemampuan dan pengalaman khususnya ya, yaitu tentang masalah gangguan ini ya, itu juga akan menjadi lebih cepat membaik ya. Atau bisa juga kita istilahnya dari motivator ya. Motivator ini juga akan menguatkan mental kita sebenarnya, yaitu yang lebih penting lagi. Dengan mental kita semakin kuat itu ya tentunya kita menjadi semakin membaik, itu seperti itu teman-teman. Nah itu silahkan ya, lakukan saja. Memang kita harus ini teman-teman, banyak istilahnya belajar lah, banyak belajar, banyak istilahnya ngangsu kamruh ya, agar mental kita itu menjadi semakin kuat ya. Jadi ternyata rahasianya mental ini butuh motivasi yang betul-betul bisa kita terima ya. Kalau kita hanya istilahnya apa-apa itu sendiri tanpa motivasi yang diberikan mungkin oleh orang lain, itu juga bisa ya, cuma kadang prosesnya menjadi agak lambat ya. Nah untuk itu ya silahkanlah, termasuk teman-teman bisa juga ya melalui katakanlah dari mentor-mentor ya yang dipandang istilahnya mampu ya. Nah itu silahkan, atau dari kerabat sendiri ya yang memiliki tentang pengalaman lah seputaran asam lambung, ketensiatif psikosomatik, yaitu juga lebih cepat akan membaik ya. Nah itu silahkan katakanlah tempuh saja. Dan untuk mendapatkan pencerahan itu memang tahapannya kita harus sudah di tahap penerimaan, jadi tahap acceptance ya. Tetapi ketika kita mengalami di awal-awal itu biasanya kita masih di tahap denial, di mana mental kita sukanya itu masih menyangkal ya. Nah itu kadang masih susah untuk mendapatkan pencerahan. Nah setelah di fase denial kemudian meningkat lagi ya, kita ke fase bargaining ya. Bargaining ini sudah mulai ada tawar menawar ya, itu biasanya juga ada sedikit-sedikit masuk. Tetapi ketika di fase itu juga belum membaik, itu biasanya untuk menguatkan mental itu justru kadang menjadi semakin down. Akhirnya kita masuk ke fase depresi ya. Nah di saat fase depresi ini fase terendah sebenarnya secara mental. Nah itu, tetapi nanti juga akan lewat setelah kita mengalami fase depresi. Nah itu kemudian baru ke fase acceptance, yaitu fase dimana kita sudah menerima apa yang kita alami ya, sudah menerima apa adanya, apa yang terjadi. Bahkan kita sudah bisa pasrah ya, pasrah setelah kita bisa menerima apa adanya dengan tulus dan ikhlas, akhirnya kita pasrah. Nah setelah seperti itu, nah ini pencerahan itu akan mudah masuk ya. Karena apa? Karena kita mulai disadarkan. Jadi pintu kesadaran itu memang adalah penderitaan ya. Nah penderitaan yang memuncak untuk kita orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu adalah di fase depresi. Maka setelah mengalami fase depresi kemudian ke fase penerimaan atau acceptance, nah disitulah nanti pencerahan mulai masuk. Makanya seperti saya itu juga sering ya, ketika banyak teman yang kadang telepon saya, WA saya, kemudian saya bercakap-cakap, itu saya paham ya. Jadi wah ini teman-teman ada yang masih di fase denial, ada yang sudah bargaining, ada yang sudah sampai di acceptance. Itu sehingga saya tidak pernah memaksa untuk harus istilahnya harus menerima istilahnya pencerahan, harus ini apa apa yang saya katakan harus dipraktekkan, itu nggak begitu ya. Jadi saya melihat istilahnya fasenya sampai apa. Kalau memang fasenya masih denial ya biasa, ketika orang itu masih idealis, masih suka menyangkal, itu baru di fase denial. Nah ketika seperti itu ya biasanya secara psikisnya, secara mentalnya itu masih butuh perjalanan teman-teman. Jadi masih masuk ke fase bargaining, ke depresi, baru ke acceptance. Nah disitulah baru
bisa mendapatkan pencerahan. Ketika sudah bisa mendapatkan pencerahan, apalagi sudah bisa mengaplikasikan ya, nah disitulah kesembuhan itu mulai, teman-teman ya. Itu seperti itu. Maka dari itu ya semuanya nanti sih akan sampai ke situ ya. Cuma kadang kalau kita masih istilahnya idealisnya masih tinggi, egonya masih tinggi, itu kadang yaitu menunggu itu semuanya turun dulu itu seperti itu ya. Makanya kesembuhan itu nggak bisa dipaksakan, tetapi ketika kita sudah menyadari ya, artinya kita sudah sampai di acceptance, itu pasti akan cepat membaik, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi saya berharap mudah-mudahan teman-teman semakin semangat lah ya, semakin semangat dan selalu berusaha terus berikhtiar ya, khususnya teman-teman yang masih mengalami gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatik, pasti akan membaik ya, pasti akan membaik. Cuma memang butuh katakanlah waktu dan pemahaman yang harus kita sadari. Ketika kesadaran kita sudah mulai tumbuh, kemudian waktu juga mungkin menentukan, itu semuanya nanti akan baik saja dan pasti akan disembuhkan ya. Contohnya seperti pengalaman saya sendiri juga seperti itu, akhirnya sembuh itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya, badai pasti berlalu. Oke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.